Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah matematika peminatan tahun 2020. Kita akan kupas tuntas soal tersebut untuk mempersiapkan kalian mengikuti ujian sekolah tahun 2021 ini. Oke, kita mulai saja. Oke, untuk soal yang pertama, fungsi eksponen dirumuskan dengan fx sama dengan 3 pangkat x kuadrat min 3x plus 2. Nilai fungsi saat x sama dengan 2 adalah, oke, berarti ini kita tinggal substitusi aja ya. Berarti F2, jadi F2 adalah 3 pangkat 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 ditambah 2 ya. Berarti 3 pangkat 4 min 6 plus 2. Nah, berarti 4 tambah 2 kan 6 ya. Jadi 3 pangkat 0 berarti 1. Jadi nilainya adalah 1. Gitu ya. Jadi kalau nilai fungsi ya berarti substitusikan aja langsung. Oke, kita lanjutkan. Pertambahan penduduk di suatu wilayah dirumuskan dengan PT sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat T. Untuk PT adalah jumlah penduduk pada tahun ke-T, R adalah persentase pertumbuhan penduduk, dan P0 adalah jumlah penduduk semula. Jika pada tahun 2014 suatu wilayah mempunyai penduduk 1 juta jiwa dan pertambahan penduduknya adalah 2% per tahun, maka waktu yang dibutuhkan agar jumlah penduduknya mencapai 4 kali lipat adalah oke. Berarti di sini diketahui PT-nya 4PO ya, karena di situ 4 kali lipat. Jadi substitusikan aja ke rumus itu. 4PO sama dengan, atau P0 ya, P0 kali 1 ditambah 2%, itu berarti 0,02 ya. Pangkat T, itu yang mau kita cari. Sama-sama ada PO, kedua ruas bagi dengan P0 atau PO, 4 sama dengan 1,02 pangkat T. Nah, berarti kita gunakan logaritma aja. Berarti T adalah 1,02 log 4. Nah, tinggal dicari pakai kalkulator. Cuman karena di sini dalam logaritma ya berarti 1,02 log 4. Gitu ya. Ingat ya definisinya bahwa A pangkat B adalah C. Itu artinya bahwa A log C adalah B. Jadi T itu adalah B kan dalam hal ini. Oke, kalian gunakan definisi logaritma. Oke, kita lanjutkan. Diketahui vektor A 134, vektor B X min 2 min Y plus 1, X min 1, vektor C Y plus 3X 3Z plus 2. Oke. Jika 3A min B sama dengan 2C, maka nilai X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 2XY plus 2XZ min 2YZ berapa? Oke. Di sini kita nyatakan dulu persamaan vektornya. Jadi 3 kali A berarti 134 dikurangi B X min 2 min Y plus 1 X min 1 ya sama dengan 2C Y plus 3X. Oke, kita kalikan 3 dikurangi X ya ditambah 2 berarti ini 9 ditambah Y kurangi 1, kemudian 12 min X tambah 1 sama dengan 2Y plus 6, 2X 6Z plus 4 ya. Maka kita tunggalkan dulu persamaannya biar rapi. Jadi 5 min X, kemudian 10 plus 8 ya.
8 plus Y. Ini 8. Kemudian 13 min X. Sama dengan 2Y plus 6. 2X 6Z plus 4 ya. Oke. Berarti di sini ada 3 persamaan. 5 min X sama dengan 2Y plus 6 ya. Kita kanankan aja ya. 6-nya ke sini jadi min 1 sama dengan X plus 2Y. Lalu persamaan yang kedua yang ada Y-nya 8 plus Y sama dengan 2X ya. Dipindah kanan jadi 8 sama dengan 2X min Y. Ini persamaan 2. Ini kita kalikan 2 saja. Jadi min 2 sama dengan 2X plus 2Y ya. Oh, kalikan 2 berarti 4Y. Kita kurangkan berarti 10 sama dengan min 5Y. Berarti Y-nya min 2 ya. Y-nya min 2. Kemudian X-nya dapat. Ke sini aja ya. Berarti min 4. Pindah kanan jadi 4. Tambah min 1 berarti 3. X-nya 3. Kemudian untuk Z-nya masuk ke persamaan yang terakhir. 13 min X sama dengan 6Z plus 4. 13 min 3 min 4 sama dengan 6Z. 13 kurangi 7, 6 ya. 6Z berarti Z-nya 1. Nah, dengan demikian X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat itu sama saja dengan kuadrat sempurna dari, karena di situ ada minnya ya, min 2XY. Yang positif kan XZ. Nah, berarti yang Y-nya yang negatif nih. 2YZ itu sama saja dengan X min Y plus Z. Karena di situ Y-nya yang negatif. Kuadrat kan ya. Berarti 3 tambah 2 tambah 1. Berarti 36. Jadi jawabannya adalah 36. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Besar sudut antara vektor U dan P, di mana U 32 min 1 ditambah min 1 min 52, vektor P 24 min 4 dikurang 1 2 min 1. Oke, kita nyatakan dulu vektor U dan vektor P-nya. Vektor U ditambahkan aja. 3 min 1 berarti 2. 2 min 5 berarti min 3. Min 1 min 2 berarti 1. Kemudian vektor P 2 min 1 1. 4 min 2 2. Min 4 plus 1 min 3. Jadi cos sudut U dengan P adalah U dot P per panjang U dot kali panjang P ya. Yang ini yang dot. Kemudian U-nya 2 min 3 1. P-nya 1 2 min 3 per akar dari 2 kuadrat 4 min 3 kuadrat 9 1 kuadrat 1 ya. Kali akar sama 1 tambah 4 tambah 9. Berarti 2 kali 1 2. Min 3 kali 2 jadi min 6. 1 min 3 berarti min 3. Per akar 14 kali akar 14 ya. Yang atas min 7. Yang bawah 14. Berarti min setengah. Nah, cos yang sudutnya min setengah itu adalah 120 ya. 180 kurangi 60. Jadi 120 derajat. Karena di kuadran kedua. Ini berarti tumpul ya. Jadi 120. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan.
Pada balok ABCDPH dengan titik A min 440, B 044, B 040, E min 4412, jarak A ke HF. Oke. Oke, saya ilustrasikan dulu. Baloknya adalah dalam bangun ruang ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Sebenarnya kalau dia min 44, B-nya 4, berarti dia 00 itu di C ya. 00 itu di C, karena di sini 4 duluan ini. Oke lah, berarti 4, 12 ya. Jadi 4, 4, 12 secara panjang sebenarnya. Karena tingginya 12. Yang ditanya jarak A ke FH. Ini ya. Jarak A ke FH. AF, kemudian AH. Sama ya. Berarti ini AF dengan AH itu sama. Jadi AF dengan AH itu sama. AF dengan AH itu sama. Jadi sama-sama AF itu adalah akar dari 12 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Kalau dihitung berarti 4 kuadrat kali 3 kuadrat, 4 kuadrat ya. Berarti 4 kuadrat kali 9 tambah 1. Nah, berarti 4 akar 10. Itu adalah AF. 4 akar 10, ini pun sama. 4 akar 10. FH berarti 4 akar 2 ya. 4 akar 2. Nah, yang ditanya adalah A ke HF. Nah, berarti kan tegak lurus ini. Ini berarti 2 akar 2. AF 4 akar 10. Kemudian ini katakanlah P. EP 2 akar 2. Kalau pakai triple berarti ini 2 kali akar 40 ya. Akar 40. Ini 2 akar 2. Sehingga jaraknya AP kan. AP itu jaraknya. Tinggal dikurang. Jadi 2 akar 40 kurangi 2. Berarti 2 akar 38. Jadi 2 akar 38. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi posisi titiknya kita nyatakan aja dengan ukurannya. Jadi 44, 12. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian 2 sin 2x min 60 sama dengan 1 untuk x 0 sampai 180. Oke, ini kedua ruas dibagi aja dulu. Jadi sin 2x min 60 sama dengan setengah ya. Nah, sin yang hasilnya setengah itu kan ada dua kemungkinan. Di kuadran 1 30. Di kuadran kedua 150 ya. 180 min 30. Berarti 2x min 60 sama dengan 30. Atau 150 ditambah K kali 360. Tambahkan 60 semua berarti 2x sama dengan 90. Atau 210. Tambah K kali 360. Bagi 2 semua berarti ini 45. Bagi 2 berarti 105. Bagi 2 berarti 180. Nah, karena terbatas sampai 180 berarti hanya untuk K0 aja. Berarti X-nya 45 dan 105. 45 dan 105. Saya ngerti ya? Oke, kita lanjutkan.
Untuk nilai X 0 sampai dengan Pi, maka nilai yang memenuhi persamaan cos 4X plus 3 sin 2X min 2 adalah, berarti ini persamaan trigonometri. Jadi cos 4X-nya sebaiknya diubah dulu ke dalam bentuk sinus. Jadi yang cosnya, ingat cos 2 alfa aja. 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, pakai rumus ini ya. Cos 2 alfanya. Jadi ini menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2X. Ditambah 3 sin 2X. Kurangi 2 sama dengan 0. Oke, kita pindah kanan aja semua. Artinya dibuat positif ya. Berarti 2 sin kuadrat 2X. 3X jadi min 3 sin 2X maksudnya. 1 dikurangi 2 kan min 1. Pindah jadi plus 1 sama dengan 0. Faktorkan. 2 sin kuadrat hanya mungkin 2 sin kali sin kan ya. Jadi 2 sin 2X kali sin 2X. 1 hanya mungkin 1 kali 1. Karena minus berarti min ya. Berarti ada 2 nilai sin 2X. Sin 2X sama dengan setengah. Atau sin 2X sama dengan 1. Sama dengan setengah itu 30. 30 itu pi per 6 ya. Atau di kuadran kedua. Di kuadran kedua berarti 5 per 6 pi. Di sini 2X sama dengan 1. 1 itu berarti pi per 2 atau 90. Nah berarti X adalah pi per 12 atau 5 per 12 pi. Atau X sama dengan pi per 4 ya. Jadi ada 3. Pi per 12, pi per 4, 5 per 12 ya. Ini ya. Pi per 12, 5 pi per 12, pi per 4. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Dari persamaan sin 4X min sin 2X plus cos 3X sama dengan 0. Untuk X 0 sampai 180. Maka X yang memenuhi adalah. Ini ada. Nah yang ini aja ya. Sin 4X sin 2X nya dulu nih. Diubah menjadi perkalian. Jadi 2 sin setengah jumlah. Setengah jumlah berarti 4X tambah 2X ya. Kali cos setengah selisih. 4X min 2X ditambah cos 3X. Sama dengan 0. Berarti yang ini 2 sin. Oh, kalau sin min sin cos dulu ya. Ya, jadi cos dulu. Jadi 2 cos setengah. Dikali sin setengah. Karena sin min sin. Sin min sin 2 cos sin. Berarti 2 cos 3X sin X ditambah cos 3X sama dengan 0. Cos 3X-nya dikeluarkan, faktorkan maksudnya. Kali 2 sin X plus 1 ya. Sama dengan 0. Berarti ada 2 nih. Cos 3X 0. Atau sin X sama dengan min setengah ya. Karena di sini 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Cos yang hasilnya 0 itu adalah cos 90 atau 270 ya. Ditambah K kali 360. Berarti X bisa 30, bisa 90. Ditambah K kali 120. Berarti kalau XK-nya 0, berarti 30 atau 90. Kalau K-nya 1, berarti 150 sama 210 nggak memenuhi ya. Sedangkan yang ini sin X yang hasilnya min setengah itu adalah min sin 30 atau min sin 150. Berarti X adalah
min 30 atau min 150 ditambah K kali 360. Jadi kalau K-nya 0, min 30, kalau K-nya 1, berapa tuh? 330 atau 210. Nah, ini semuanya tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya satu ini. 30, 90, 150. 30, 90, 150. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi persamaan akar 3 sin 2X tambah cos 2X plus 1 sama untuk X 0 sampai 360. Oke, ini ubah ke dalam bentuk ini ya, yang A sin X ditambah B cos X sama dengan akar gitu ya. A kuadrat plus B kuadrat cos X min theta. Dimana tetanya adalah dari tangan. Tangan theta adalah sin per cos, jadi A per B. Oke, kita gunakan yang ini untuk menjadikan persamaan ini berubah. Jadi akar dari 3 kuadrat, akar 3 kuadrat, 3 tambah 1, kemudian cos 2x min theta sama dengan 1. Dimana tangan theta adalah sin per cos, berarti akar 3 per 1. Akar 3 kuadrat 1 ya. Kenapa? Karena sin cosnya positif. Berarti kita ambil tetanya 60. Maka 4 akar 4 itu 2 cos 2x min 60 sama dengan 1. Berarti cos 2x min 60 sama dengan 1 per 2. Nah, cos yang hasilnya setengah itu ada di dua tempat. Bisa cos 60, bisa cos min 60. Berarti 2x min 60 sama dengan 60 atau min 60. Jangan lupa ditambah K kali 360. Berarti 2x adalah 0 atau 120 ya. Ditambah K kali 360. Bagi 2 semua, berarti 0 atau 60 ditambah K kali 180. Kalau K-nya 1 berarti 0 dan 60. Kalau K-nya 2, K-nya 0 ya ini. K-nya 0, K-nya 1, 180 dan 240. Tidak boleh ada 0, tidak boleh 360. Berarti hanya 3. 60, 180, 240. Jadi 60, 180 dan 240. Gitu ya. Bisa dimengerti? Ya, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut maka nilai tangen alfa dikurangi beta. Oke, di sini ada nilai 315 nih. ABD 13 berarti ini triplenya 4. Gitu ya. Nah, maka di sini tangan alfa dapat. Tangan alfa adalah depan per samping. 4 per 3. Tangan beta juga dapat. Yaitu 4 depan per 12. Jadi 1/3. Yang ditanyakan tangan alfa, tangan beta adalah tangan alfa min tangan beta per 1 plus tangan alfa, tangan beta. Substitusikan. 4 per 3 dikurangi 1/3 per 1 tambah 4 per 3 kali 1/3. Jadi 3 per 3 per 9 per 9 ditambah 4 per 9 ya. Di 1 per 13 per 9 atau 9 per 13. Jadi jawabannya adalah 9 per 13. Bisa dimengerti? Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Diketahui sin A 3 per 5 dengan A sudut tumpul. B, tangan B 12 per 5 dengan B sudut lancip. Hasil cos A min B. Oke. Kalau tumpul berarti di kuadran kedua. Ini kuadran kedua. Maka kalau sin A-nya positif berarti cos A-nya negatif.
Jadi cos A-nya negatif. Ini sisi depan, ini sisi miring. Berarti sisi sampingnya adalah 4. Min sa per mi. Berarti min 4/5 ya untuk cos A-nya. Kemudian tangan B adalah 12/5. Ini sisi depan, ini sisi samping. Berarti sisi miringnya adalah 13 ya. Kemudian cos B-nya berarti sa per mi. Positif ya karena lancip. Berarti 5/13. Sedangkan sinus B-nya juga positif. D per mi berarti 12/13. Yang ditanyakan adalah cos A min B. Cos A min B berarti cos plus sin. Sin A, sin B. Cos A berarti dalam hal ini minus ya. Min 4/5. Cos B 5/13. Sin A 3/5. Sin B 12/13. Berarti min 20/65 ditambah 36/65. 36 kurangi 20 berarti 16/65. Jadi jawabannya adalah 16/65. Gitu ya. Oke, saya kira itu dulu untuk sesi pertama pembahasan soal ujian sekolah 2020 matematika peminatan. Tonton terus video mengupas soal ujian sekolah 2020 matematika peminatan sampai soal terakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.